Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sastel yang tentunya kita pembelajaran simpel saja. Di sini kita akan membahas maraton matematik, membahas 4 bab sekaligus, yakni bilangan bulat atau bilbul, dilanjutkan perbandingan, dilanjutkan dengan garis dan sudut yang mana di dalam bab kesebangunan dan ditutup dengan aritmatika sosial. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai dengan soal nomor 1. Gampang banget. Kalau salah, parah banget. Contoh jenis bilangan bulat, koma, kecuali A. Bilangan bulat negatif. B. 0. C. Bilangan bulat positif. D. Tahu bulat. Lah, kalau salah ya parah banget. Jawabannya tahu bulat. Kenapa? Karena kecuali ya. Berikutnya nomor 2, di sini disebutkan pertanyaannya. Fokus menjawab pertanyaan, ya, agar efisien waktunya. Contoh bilangan bulat. 3 pasti salah. Kenapa salah? Pakai koma-koma. Koma itu desimal. 4 pasti salah. 20% itu persentase pecahan. Sehingga yang benar adalah 1 Romawi dan 2 Romawi. Simple saja. Baik, kita lanjut nomor 3 soal kontekstual, soal cerita di bilangan bulat. Suatu saat Alia mengikuti lomba, bla 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 bla. Jangan dibaca dulu, menghabiskan waktu. Fokus ke pertanyaannya. Poin yang didapatkan Alia adalah titik-titik. Nah, baru kita mikir nih. Dapat poin tuh dari mana? Oh, dapat poin tuh dari nilai benar, nilai salah, sama tidak dijawab. Trik selanjutnya, Ustadz ulangi trik selanjutnya sehingga simple dan cepat. Kan tidak dijawab dapatnya nilainya berapa? Nol. Nggak berpengaruh. Nggak usah dipikir. Jadi yang penting dipikir, yang nggak penting nggak usah dipikir. Benar 29. Dari mana? Soal yang ngomong. Mana? Dan 29 diantaranya adalah benar. Nah, dari situ soal ngomong. Kenapa dikali 4? Karena soal yang ngomong. Aturannya setiap menjawab benar mendapat poin plus 4. Nah, gitu. Salah 10. Dari mana kita dapat? Dari soal. Tapi nggak disampaikan langsung. Nah, disampaikannya itu dia jawab 39 nih. Nah, 29-nya benar. Berarti 39 dikurangi 29 dapat 10. 10 itulah yang salah. Gitu. Simple saja. File ini sudah lengkap dan detail yang mana setelah ada pembahasan soal ada soal latihan. Dikerjakan. 100 itu bukan karena pintar, tetapi banyak latihan. Latihan dan terlatih. Baik, kita lanjut. Soal selanjutnya ini disebut operasi bilangan bulat. Ingat, ingat, dan ingat. Tuntaskan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 224 dibagi 4, kita dapatkan 56. Ingat di depannya itu negatif. Nah, kalau negatif jangan dipindah jadi positif. Harus negatif juga. Setelah itu kita dapatkan 2024 ditambah 606 dikurangi 56. Loh, ini mana dulu nih Ustadz? Ditambah dulu apa dikurangi dulu? Boleh. Selevel mereka. Mau ditambah dulu oke, dikurangi dulu juga nggak apa-apa. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2574. Sekali lagi, sudah lengkap dengan latihannya. Kerjakan. Kalau bisa, diedit, modifikasi, tambahkan soal. Gurunya nyampaikan standarnya 10 soal, kamu 12. Nah, itu alamat mau sukses ya. Di atas standar yang diberikan gurunya. Berikutnya adalah perbandingan atau bisa disebut rasio. Jangan disebut roti, oh, makanan nanti. Sekali lagi perbandingan atau rasio. Nah, di sini contoh soalnya Sonic memiliki 12 pesawat terbang dan Kim Jong Un. Jangan Kim Jong Un, nanti di rudal meninggal kamu. Nah, Kim Jong Un memiliki 40 pesawat terbang. Perbandingan pesawat yang dimiliki oleh Sonic dan Kim Jong Un adalah, nah, di sini selain daripada berlatih, cerdas harus hati-hati. Urutannya harus jelas. Sonic dulu baru Kim Jong Un. Maka 12 dibanding 40. Nah, perbandingan itu adalah dua atau lebih hal yang sama. Pesawat terbang ya pesawat terbang. Jangan dibandingkan teman kamu sama isi Ragunan. Jangan, nggak boleh itu ya. Jadi kalau teman kamu ya sama teman kamu yang lain. Kelereng sama kelereng. Ya, nasi goreng sama nasi goreng gitu ya. Perhatikan itu. Nah, di sini maka
Apa sih perbandingan Ustadz? Membandingkan sesuatu dua atau tiga hal yang menjadi bilangan bulat paling kecil. 12 banding 40 masih bisa disederhanakan. Jika kamu memiliki kecerdasan yang luar biasa, langsung terpikirkan kiri dan kanan dibagi 4 boleh. Dapatnya langsung 3 banding 10. Teman-teman bagi berkemampuan tengah tidak perlu khawatir, semua orang punya kemampuannya. Dibagi dua dulu aja bertahap. 12 bagi 2 dapatnya 6. 40 bagi 2 dapatnya 20. Oh, ternyata masih bisa dibagi lagi nih teman-teman. 6 bagi 2 dapatnya 3. 20 dibagi 2 dapatnya 10. Sama saja, jawabannya juga 3 banding 10. Cuma beberapa orang memiliki cara yang berbeda. Tidak apa-apa, yang penting jawabannya benar. Simple saja. Sekali lagi, kerjakan latihan. Tidak bosan-bosan, saya sedang menyampaikan kerjakan latihan agar terlatih, agar mendapatkan nilai sempurna 100. Baik, berikutnya ini adalah menarik. Menarik itu tidak mendorong. Nah, pada soal seperti ini yang nampak pada share screen ini, itu teman-teman harus memahami betul ciri khasnya ini adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu ciri khasnya satu nilai naik, nilai yang lain turun. Maksudnya gimana? Contoh, ada orang ngerjakan pekerjaan 100 awalnya orang, terus jadinya 200. Ya lebih cepat pengerjaannya, karena lebih banyak mengerjakan. Dalam hal ini, kita fokuskan ke soal ini, triknya itu simpel. Hasil perkaliannya harus sama, karena hasil perkalian itu melambangkan, mewakili dari hasil pekerjaan. Jadi di sini 12 bulan dikali 40 kerja dapatnya 480. Itulah hasilnya. Dan harus sama dengan kasus berikutnya. Contohnya dalam hal ini kasus berikutnya dia mau selesainya lebih cepat nih 10 bulan. Nah, kamu harus mikir 10 kali berapa biar 480. Kalau kamu cerdas langsung berpikir 48, bagus. Bagi teman-teman yang nggak bisa berpikir cepat, nggak apa-apa. Ada cara yang gampang, yaitu 480 dibagi 10. Lah kalau dibagi 10 ya gampang bosku. Nolnya dicoret satu, yang atas 480 coret nolnya, tinggal 48. Ketemu juga 48. Tapi ingat, fokus ke pertanyaannya hati-hati. Eh, yang ditanya tambahan pekerja, bukan pekerja pada kasus kedua. Tambahan pekerja. Awalnya 40, terus jadi 48, tambahnya 8. Nah, gitu. Hati-hati. Nah, berikutnya kita masuk perbandingan senilai. Ini gampang banget sih ya, ada dua cara. Cara yang pertama kita cari 1 liternya dapat berapa kilometer. Cara yang kedua langsung saja. Saya sih menyarankan langsung saja, karena coret-coretnya juga sama. Sehingga langsung dikerjakan soal latihannya saja, karena gampang nggak terlalu dibahas. Apalagi nomor satu aritmatika sosial ini. Kamu punya pikiran saja sesuatu yang kamu keluarkan itu disebut harga beli. Apa yang kamu dapatkan disebut harga jual. Lah kalau kamu mengeluarkannya itu mendapatnya lebih dari yang kamu keluarkan ya kamu untung. Kalau kurang dari yang kamu itu ya rugi. Kayak gitu-gitu aja sih. Simple saja. Nggak perlu dibahas yang terlalu detail kalau yang soal-soal seperti ini. Nah berikutnya adalah bruto. Terus apa lagi? Tara. Terus apa lagi? Neto. Nah, rumusnya satu aja, dibolak-balik nanti tambah bingung. Satu aja itu apa? Bruto sama dengan neto ditambah tara. Dan ingat, neto tambah tara, neto tambah tara, gitu ya. Kalau yang dicari neto, nanti tinggal di otak-atik kanan kiri saja. Pokoknya rumusnya pakai ini saja, gitu. Ya gampang ini, tinggal nambahkan saja. Berikutnya terkait dengan bruto, neto, tara, dan persentase. Maka teman-teman harus memahami betul bahwa neto tambah tara itu harus 100%. Kalau taranya 3% ya otomatis netonya 97%. Nah, dikali dengan keseluruhan dari bruto yakni 200 liter. Maka kita tahu jawabannya 194 liter. Dan seterusnya dikerjakan soal latihan. Berikutnya teman-teman sekalian kita punya nih Tono membeli 1 kuintal beras harga 6.000 per kilogram. Ini jadi harga beli gimana caranya Ustaz Tio? Harus tahu dulu. 1 kuintal itu 100 kilogram. Kalau nggak tahu itu nggak bisa ngerjakan bosku. Jadi diingat-ingat. Dan salah satu trik dari Ustaz Tio, misalkan kamu ngerjakan ujian, mau kenaikan kelas, mau ujian sekolah, mau masuk SMA emang unggulan, dikasih kertas coret-coretan, kamu tulis aja semua rumus yang kamu hafal. Khawatir nanti kalau ngerjakan soal,
buyar pikirannya, nggak fokus, banyak rumus yang hilang. Itu trik. Dan itu tidak cheating, nggak curang, karena memang kita menuliskan setelah mulainya ujian. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satu trik saja. Kembali lagi ke soal ini. Harga belinya kita dapatkan dari 100 dikali 6.000, dapatlah 600.000. Harga jualnya 690.000, dituliskan dengan jelas dalam soal. Ternyata kita untung 90.000. Yang ditanya persentase untung. Maka untung dibagi harga beli dikali 100%. Substitusi nilainya dapatkan nilainya 15%. Untuk kemampuan berhitung ya harus dilatih ya. Nggak ada trik lain selain berlatih. Baik, berikutnya adalah nomor 4 gampang banget. Kalau nggak bisa ya parah gitu ya. Harus fokus. Pertanyaan adalah bentuk bilangan pecahan yang diberikan kakek kepada cucunya yang dikasih 200.000, yang dipunya 1 juta. Berarti 200.000 per 1 juta. Sama-sama dibagi 200.000. Jawabannya 1/5. Simple saja. Nah, materi terakhir di maraton matematik pada kesempatan kali ini adalah garis dan sudut. Nah, menarik. Sudut itu ada 4 jenisnya ya. Lancip, siku-siku, tumpul, refleks. Ya, kisarannya sudah dijelaskan di share screen itu. Fokus saja. Nomor 4, pernyataan-pernyataan simpel saja. Jawabannya 1 dan 2 Romawi. Dan ini ingat, kalau hubungan antar sudut itu berpenyiku, berpelurus, bertolak belakang. Kalau jenis hubungan antar dua garis, sejajar, tegak lurus, berpotongan. Betul-betul diingat ini ya. Oke, kalau nomor 7 ini gambarnya aja udah kelihatan berpenyiku. Siku-siku. Kalau ditambah 90 derajat. Substitusi nilainya, ketemu nilai X-nya, cari besar sudut yang dicari. Fokus saja. Kalau yang dicari X-nya aja ya berarti jawabannya 10 derajat. Kalau dicari POR ya adanya ya 30 derajat dan seterusnya gitu ya. Itu berpelurus. Nah, ini gambar-gambarnya diingat-ingat bagaimana tegak lurus, bagaimana sejajar, bagaimana berpotongan. Nah, itu. Berikutnya ini bagaimana berpenyiku, bagaimana berpelurus, dan bagaimana bertolak belakang untuk hubungan dua sudut. Harus diingat. Nah, kalau tadi ada berpenyiku, yang ini berpelurus. Lurus jumlahnya 180 derajat. Gitu ya. Angka sama angka, gambar sama gambar, X sama X. Maksudnya gimana? PRS 3X, QRS 5X plus 20. 5X-nya ditambah 3X, jadinya 8X. 20 derajatnya urusannya sama 180 derajat. Dipindah ke ruas kanan, jadinya negatif. Sehingga kita dapatkan seterusnya X-nya 20 derajat. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, materi terakhir di maraton matematik ini, teman-teman, kalau bentuknya sama, ukurannya kok berbeda, disebut sebangun. Satu lagi, ukurannya berbeda ya. Kok bentuknya sama tapi? Oh, berarti dia sebangun. Tapi kalau kayak anak kembar, bentuknya sama, ukurannya sama, itu namanya kongruen. Simple saja. Oke, semoga sukses. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.